Halo semua. Apa kabar untuk hari ini? Semoga harimu selalu menyenangkan ya bro. Selamat datang di channel YouTube saya. Tolong dibantu subscribe, like dan share ya, supaya saya terus semangat bikin kontennya. Wakakakak. Soul Land 2 Chapter 553. Ye Yulin menyipitkan mata dan berkata, tanpa diragukan lagi, musuh-musuh ini berasal dari 3 kerajaan dari benua Douluo asli. Saya bergegas ke sana dan melihat pelindung jiwa. Itu berarti orang-orang itu membangun formasi jiwa di luar Radiant City sebagai ukuran pertahanan. Pembentukan jiwa ini juga dibangun pada saat yang tepat. Tampaknya bertepatan dengan periode waktu bahwa alat jiwa pengintai udara kami dibom. Mengerikan kalau mereka sudah merencanakan dan menghitung semuanya. Ini juga berarti bahwa merekalah yang bertanggung jawab atas pengeboman alat-alat jiwa kita. Petik 2. Su Tianran menarik napas dalam-dalam dan menekan amarahnya. Bisakah seseorang memberitahuku bagaimana alat jiwa pengintai udara kami dibom? Jika musuh kita bertanggung jawab untuk itu, bagaimana mereka melakukannya tanpa sepengetahuan siapapun? Petik 2. Penyembah yang lain berkata, menurut pengamatan dan penilaian saya, alat jiwa pengintai udara kita kemungkinan besar akan hancur sendiri. Jika itu adalah pekerjaan musuh kita akan segera menemukannya. Pada saat yang sama, kita akan menggunakan formasi jiwa kita untuk menghentikannya. Apapun itu, mereka tidak akan bisa menghancurkan semua alat jiwa pengawasan kami. Petik 2. Dirusakkan sendiri. Su Tianran melotot. Setelah ini, dia merasakan sakit yang luar biasa di dadanya, dan tidak punya pilihan selain menahan amarahnya sekali lagi. Pemujaan itu tertawa pahit. Dari situasi saat ini, sepertinya itulah masalahnya. Jika tidak, ada kemungkinan lain, bahwa muatan peledak dipasang pada alat jiwa pengintai udara kami. Itulah satu-satunya cara mereka semua bisa dibom pada saat yang sama di bawah semacam kontrol. Ini juga berarti bahwa kemungkinan musuh kita memiliki semacam kemampuan yang membantu mereka lolos dari deteksi alat jiwa kita, dan pada saat yang sama, menyelinap cara mereka untuk memasang tuduhan peledak pada mereka. Petik 2. Begitu dia mengatakan ini, semua orang terdiam. Analisisnya mengejutkan. Jika musuh yang menyerang mampu secara misterius menyelinap melewati alat pengintai jiwa, apakah itu juga berarti bahwa mereka juga bisa menyelinap ke istana? Tidak bisakah mereka melakukan apapun yang mereka inginkan jika memang begitu? Kali ini, cangkang jiwa stasioner kelas 9 hanya meledak setelah menerobos pertahanan mereka. Bagaimana jika musuh mereka telah menempatkan cangkang jiwa stasioner kelas 9 di istana? Itu tak terbayangkan. Ye Yulin mengangguk dan berkata, Old Sen benar. Saya merasa sangat aneh juga. Cahaya terdistorsi dalam pembentukan jiwa mereka. Mengingat kekuatan okular dan spiritual saya masih tidak dapat mengatakan apa yang sedang terjadi. Kemudian, kami bertiga maju pada saat yang sama, dan 7 hingga 8 musuh maju untuk berurusan dengan kami. Mereka sangat kuat. Saya percaya mereka harus setidaknya Soul Douluo. Namun, kebanyakan dari mereka bukan insinyur jiwa, tetapi guru jiwa. Jiwa bela diri mereka juga sangat kuat, terutama sang pemimpin. Dia tampaknya mengenakan alat jiwa berbentuk manusia, yang memancarkan energi dingin yang sangat kuat. Mereka berkoordinasi satu sama lain dengan sangat baik. Juga, Ye Yulin menceritakan pertengkarannya dengan Huo Yuhao dan yang lainnya. Setelah menceritakannya, sebagian besar pejabat senior di Kekaisaran Sun Moon menganggapnya konyol. Lawan seperti itu tidak bisa ditangani dengan mudah. Dari situasi itu, aku percaya mereka pasti memiliki semacam alat jiwa tipe penyembunyian. Itu sebabnya mereka bisa dekat dengan Radiant City tanpa terdeteksi. Beberapa yang lebih kuat bahkan dapat mengisolasi kemampuan pendeteksian sebagian besar alat jiwa pengawasan kita. Pada saat yang sama, mereka juga memiliki alat jiwa yang sangat kuat. Saya percaya ada setidaknya 2000 peluru meriam jiwa stasioner menghujani formasi jiwa kita. Hanya 3 kerajaan dari benua Douluo asli yang mampu menghasilkan sesuatu seperti ini. Mungkin ini kartu truf mereka. Petik 2. Di medan perang, mereka tidak bisa menantang War God Empress. Itu sebabnya mereka datang dengan strategi seperti itu. Mereka mengeksploitasi kekosongan kami di belakang dan menyerang kami. Namun, saya tidak mengerti bagaimana mereka bisa bergerak begitu cepat. Mereka hanya di selatan, tetapi segera mendekati kota Radiant. Bahkan jika mereka semua adalah insinyur jiwa, itu tidak mungkin bahwa mereka semua telah dilengkapi dengan alat jiwa tipe terbang kelas 8. Petik 2. Su Tianran mengerutkan alisnya dan juga berpikir keras. Ini benar-benar situasi yang tidak dapat dipahami. Mereka semua bingung.
Ini karena mereka belum mengetahui seperti apa musuh mereka sebenarnya. Semakin banyak musuh yang tidak dikenal, semakin menakutkan dia. Ini adalah sesuatu yang dipahami semua orang. Yang mulia, pada saat ini, Yesis Hui tiba-tiba berbicara. Apa? Su Tianran berbalik ke arah Yesis Hui, dan tiba-tiba menjadi hormat. Yesis Hui adalah Douluo utama. Dalam hal budidaya, dia sudah menjadi yang terbaik di Kekaisaran Sun Mun. Selain itu, dia bahkan mengendalikan Dewa Kematian. Katakan padaku apa yang kau pikirkan. Su Tianran tidak secara langsung memanggilnya Yesis Hui. Dia memiliki hubungan yang lebih pribadi dengannya, tetapi semua orang tahu bahwa dia memegang wewenang sejati di Gereja Roh Kudus. Itu sebabnya dia secara alami tidak berani memanggilnya dengan namanya di depan semua pejabat yang berkumpul. Yesis Hui berkata, mereka tidak harus datang dari 3 kekaisaran untuk memiliki kekuatan seperti itu. Jangan lupa, ada tempat lain yang mampu melakukan semua ini. Petik 2. Su Tianran tiba-tiba memikirkan sesuatu, dan ekspresinya langsung berubah. Apakah kamu berbicara tentang Shrek Academy? Yesis Hui mengangguk, itu benar, aku berbicara tentang mereka. Pikirkan tentang hal ini, Yang Mulia. Kekaisaran jiwa surgawi dihancurkan di medan perang. Sementara Akademi Shrek masuk, mereka hanya berhasil menyelamatkan beberapa anggota rezim yang tersisa. Mereka tidak berhasil mencapai sesuatu yang substansial. Itu bukan ciri khas Akademi Shrek. Apa yang terjadi bukanlah representasi sebenarnya dari kekuatan mereka. Mungkin mereka benar-benar menghemat kekuatan mereka. Namun, mengapa tidak mungkin Akademi Shrek tidak dengan kekuatan penuh? Petik 2. Menurut intelijen kami, kota Shrek telah berkembang selama beberapa tahun terakhir. Ini ada hubungannya dengan binatang buas di hutan Great Stardow. Ingatkan anak itu bernama Huo Yuhao. Setelah membangun Spirit Pagoda, dia mengakhiri permusuhan antara Great Stardow Forest dan Shrek Academy. Beberapa tahun yang lalu, ia menunjukkan kemampuan penyembunyiannya ketika Starluo Empire mendapatkan kembali kendali atas pegunungan Mingdo. Kemudian, dia hanya ditemukan karena dia memicu penghalang spiritual saya. Dia bahkan meminjam kekuatan Beast God di Tian untuk melawan saya. Dia juga muncul di medan perang sekali, dan menyebabkan kita kehilangan banyak alat jiwa pengintai udara. Sepertinya dialah yang bertanggung jawab atas semua ini. Jika dia adalah orang yang datang dengan alat jiwa baru yang dikembangkan Shrek Academy, aku tidak akan terkejut sama sekali. Petik 2. Setelah mendengar kata-kata Yesis Hui, Su Tianran juga mengingat Huo Yuhao. Namun, dia terus mengerutkan alisnya. Apakah itu mungkin? Berapa umurnya? Dia bahkan belum genap 20 ketika dia mewakili Tang Sekte dalam Continental lanjutan Jiwa Master Turnamen Duel Academy. Meskipun bertahun-tahun telah berlalu, dia masih berusia hampir 20. Petik 2. Kesan Su Tianran tentang Huo Yuhao masih sangat dalam. Ini bukan hanya karena dia sangat kuat. Itu juga karena dia muncul di kursi roda saat itu. Itu meninggalkan kesan mendalam padanya. Yesis Hui mendengus. Tidak ada yang tak mungkin. Dia adalah murid pintu tertutup Dewa Naga Douluo Muen. Dia juga memiliki jiwa bela diri kembar. Sebelumnya, Ye Yulin menyebutkan bahwa lawannya mengenakan alat jiwa berbentuk manusia, dan mengeluarkan energi dingin yang intens dari tubuhnya. Saya pikir kemungkinan anak itu. Dia memiliki jiwa bela diri Ais Ultimate. Petik 2. Su Tianran tidak percaya ketika dia berkata, namun, Old Ye mengatakan bahwa kemampuan lawannya jelas pada standar Titlet Douluo. Tanpa menggunakan alat jiwa yang kuat, dia tidak percaya diri mengalahkan lawannya. Petik 2. Yesis Hui menghela nafas dan berkata, Yang Mulia, Anda tidak boleh tertipu oleh penampilan. Selain itu, ada orang-orang yang sangat berbakat di dunia ini. Dari situasi saat ini, 3 kekaisaran, atau lebih tepatnya, 2 kekaisaran, bukan satu-satunya yang dapat benar-benar mengancam kita. Itu Akademi Shrek. Yang Mulia, Anda hanya perlu memberikan perintah kepada War God Empress untuk menyerang kota Shrek dan menghancurkan mereka. Kemudian, Dalang juga akan menyerah secara alami. Ketika itu terjadi, tidak peduli metode apa yang mereka gunakan untuk bertarung, mereka harus kembali ke kota Shrek. Di medan perang terbuka, mereka tidak akan bisa mencapai banyak. Petik 2. Kamu tidak harus melakukan itu. Ketua Menteri berdiri dan berkata, saya pikir sekarang belum saatnya untuk menantang Akademi Shrek secara langsung. Yang Mulia, tolong pikirkan dulu. Petik 2. Ketua Menteri, tolong katakan padaku apa yang Anda pikirkan. Su Tianran mengangguk padanya, mengisyaratkan dia untuk mengungkapkan pikirannya.
Meskipun ada masalah dengan strategi ketua menteri kali ini, itu terutama karena musuh mereka terlalu luar biasa. Mereka tidak bisa dinilai menggunakan logika umum. Setelah tenang, Su Tianran dalam suasana hati yang jauh lebih baik. Dia masih sangat menghargai pendapat ketua menteri yang bijak. Dia juga menyadari kebencian Ye Sishui terhadap Slack Academy. Itu sebabnya tidak bisa dihindari bahwa dia akan mencampur beberapa pendapat pribadinya ke dalam penilaian profesionalnya. Ketua Menteri berkata, sebelumnya, Maha Penyembah juga menyebutkan bahwa Akademi Slack memiliki sejarah panjang. Mereka sudah menjadi akademi nomor 1 di benua itu 10.000 tahun yang lalu. Kami tidak tahu seberapa kuat mereka. Perang terbaru yang melibatkan kota Slack adalah gelombang binatang dari Great Stardew Forest. Sebagai habitat dari makhluk jiwa terkuat di benua ini, termasuk 5 dari 10 makhluk besar Savage, Great Stardew Forest sangat kuat dan menakutkan. Meski begitu, Slack City tetap teguh, meski menjadi sasaran gelombang buas tanpa henti. Kota Slack bahkan menggunakan semacam kekuatan khusus untuk menjaga Ditian agar tidak muncul di medan perang. Petik 2. Yang di Sembak Agung juga menyebutkan sebelumnya bahwa Huo Yuhao dapat meminjam kekuatan Ditian. Apa artinya ini? Jika kita mengalihkan perhatian kita ke kota Slack, kita dapat mengkatalisasi aliansi antara kota Slack dan Great Stardew Forest. Ketika itu terjadi, itu mungkin menyebabkan bencana total bagi pasukan kita. Petik 2. Aku percaya Akademi Slack masih merupakan kekuatan paling netral di benua ini. Meskipun itu cenderung lebih condong ke 3 kekaisaran karena lokasi geografisnya, dan sekali melawan kami karena 3 kekaisaran, semuanya berbeda kali ini. Kekaisaran jiwa surgawi telah musnah. Jika kita mengalahkan Dowling dan Star Luo Empires, Slack City tidak akan punya pilihan selain berkompromi walaupun tidak mau. Prasyaratnya adalah kita tidak menyentuh mereka. Setidaknya berbicara dari situasi saat ini, kami tidak dapat memperlakukan kota Slack sebagai target utama kami. Kalau tidak, Star Luo dan Dowling Empires dapat menggunakan Slack City sebagai inti untuk melawan pasukan kita. Bersama dengan binatang buas di hutan Great Stardew, aku tidak bisa membayangkan konsekuensinya. Petik 2. Sampah. Ye Sishui berteriak dingin, kamu tidak tahu apa-apa. The Great Stardew Forest dan Slack Academy bekerja sama. Itu tidak masuk akal. Meskipun pagoda roh Huo Yuhao telah membuat hubungan lebih ramah antara hutan dan akademi, Anda tidak boleh melupakan dilema inheren yang ada antara manusia dan binatang buas. Akankah binatang buas muncul dalam jumlah besar untuk membantu manusia? Itu konyol sekali. Mereka tidak bisa menunggu manusia untuk saling membunuh. Maka, tidak ada manusia yang akan mencoba mendapatkan cincin jiwa lagi. Analisis Anda benar-benar bodoh. Petik 2. Aku hanya memikirkan kekaisaran, jawab menteri dengan dingin, tolong perhatikan kata-katamu. Akademi Slack adalah tanah suci bagi 3 kerajaan dari benua Douluo asli. Selain itu sama untuk banyak sekte tersembunyi. Mereka berbagi hubungan dekat, dan ini telah terjadi selama ribuan tahun. Begitu kita menargetkan Akademi Slack, itu seperti mengundang semua sekte di 3 kekaisaran untuk bersatu untuk melawan kita. Apakah itu akan bermanfaat bagi kekaisaran? Petik 2. Setelah mendengarkan kata-kata ketua menteri, Su Tianran tidak bisa membantu tetapi mengangguk. Akademi Slack terlalu signifikan. Ribuan tahun yang lalu, mereka telah bekerja sama dengan 3 kerajaan dari benua Douluo asli untuk mengalahkan kekaisaran Sun Moon. Kekaisaran Bulan Matahari dan benua Matahari Bulan kemudian bergabung ke benua Douluo. Kali ini, kekaisaran Sun Moon adalah agresornya. Tiba-tiba, mereka telah menduduki kekaisaran jiwa surgawi dalam waktu yang singkat. 3 kekaisaran telah salah menilai keuntungan kekaisaran Sun Moon dalam hal alat jiwa. Ini adalah alasan penting atas kegagalan mereka. Akademi Slack belum terlibat dalam perang. Dan pada kenyataannya, keuntungan kekaisaran Sun Moon dalam hal teknologi alat jiwa bahkan lebih besar kali ini. Dari situasi saat ini setidaknya, Akademi Slack masih belum sepenuhnya bergabung dalam perang. Article 4 of 10.